sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin menyampaikan sebuah kata rahasia untuk kita hari ini. Perhatikan baik-baik. Kalau kita serius mencari Tuhan, maka Tuhan pun akan serius menjaga kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Tolong supaya kami semua Tuhan, seluruh jemaat, seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini, untuk sungguh-sungguh lebih serius lagi mencari Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami akan dijaga oleh Tuhan selamat sampai ke tujuan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Baru,
Perjanjian Baru Injil Matius pasal 2 ayat 12. Matius pasal 2 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. 2 tahun yang lalu, saudara sekalian, ini pernah menjadi tema Natal seluruh Indonesia. Ya. Tuhan memimpin orang Majus pulang ke negaranya melalui jalan lain. Jalan yang aman, sentosa, sekalian. Luar biasa. Kenapa demikian? Tuhan tahu mereka ini orang yang hidupnya tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Dan mereka percaya saja apa yang dikatakan oleh Raja Herodes. Padahal Raja Herodes sebenarnya kalau sudah tahu tempatnya, maka dia akan bunuh Yesus dan akan bunuh juga semua orang Majus itu, saudara sekalian. Oleh karena itu, ini namanya jebakan. Jebakan bahaya maut, saudara sekalian. Dan kenapa Tuhan mengintervensi mereka? Kata firman Tuhan ayat, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Siapa yang memperingatkan mereka? Malaikat Tuhan, utusan Tuhan. Begitu juga kita sekalian, saudara sekalian. Saya dengan sungguh-sungguh dan serius hari ini menyampaikan kepada saudara sekalian, sesungguhnya tidak ada jalan yang benar-benar aman. Kalau saudara orang sukses, saudara akan dicemburui oleh orang yang kurang sukses. Kalau sudah gagal, saudara dibully oleh orang yang lebih sukses, saudara sekalian. Tidak ada yang benar di dunia ini. Oleh sebab itu kemudian mari sekarang lebih serius mencari Tuhan. Saya ingin sampaikan berapa saja. Orang Majus itu berjalan selama 2 tahun, kata Alkitab. 2 tahun berjalan pada waktu malam, karena bintang itu nampak di waktu malam. Mungkin mereka waktu siang hari atau pagi hari masih bisa teruskan perjalanan, karena mereka masih tahu arah kemana. Tetapi mereka juga orang yang punya logika yang normal. Putra mahkota mestinya lahir di mana? Ibu kota negara itu, namanya Yerusalem. Maka nyasarlah mereka ke ibu kota. Jadi kadang-kadang pikiran kita pun harus ditundukkan, logika kita ditundukkan di bawah firman Tuhan, di bawah janji-janji Tuhan, supaya kita jangan hanya ikut peta manualnya saja, peta normalnya saja, tapi kita ikut lebih kepada panduan Tuhan. Dan itu hanya kita bisa peroleh melalui apa? Melalui memandang kepada petunjuk Tuhan. Untuk mereka itu bintang. Jadi itu yang amat sangat penting untuk kita. Yang kedua ialah mereka sudah berkorban habis. Ya, selama 2 tahun mereka tidak bisa kerja. Selama 2 tahun mereka tidak bisa berusaha seperti biasanya. Coba saya bisa bayangkan. Ya, kemudian sampailah mereka ke tempat tujuan. Alkitab katakan mereka datang dan menyembah Yesus dan memberi persembahan kepada Yesus, emas, kemenyan, dan mur. Itulah orang yang bisa diintervensi oleh Tuhan, dibelokkan jalannya melalui jalan yang aman. Jadi tolong sudah perhatikan betul hal ini dalam perjalanan hidup saudara-saudara sekalian. Jangan pernah mencari Tuhan dengan setengah-setengah. Jangan pula mencari Tuhan hanya ketika kita memerlukan Tuhan. Dalam waktu yang normal dan wajar, pada waktu itu mereka sama sekali tidak bisa berusaha, tidak bisa bekerja, saya sudah katakan tadi. Dan itu berarti mereka berkorban mencari Tuhan. Apakah sudah bersedia berkorban? Tidak usahlah terlalu banyak. Nah, Tuhan tidak minta banyak juga kepada saudara sekalian.
carilah Tuhan pada hari Minggu. Abaikanlah semua hal yang lain. Oh, Pak Pendeta tidak mengerti. Oh, Pak Pendeta tidak mengerti bahwa rumah tangga pun harus diutamakan. Karena itu kami tidak kebaktian pada hari Minggu, tapi pergi ke pantai atau pergi ke gunung untuk jalan-jalan bawa keluarga kami. Itu salah satu benar. Tetapi mari kita sesudah kebaktian atau nanti malam kita bisa beribadah sesudah kita tadi jalan-jalan. Sudah capek habis jalan-jalan, jadi tidak ke gereja juga. Buatlah itu selalu dalam hidup saudara. Jalan hidup saudara tidak aman. Perhatikan ini baik-baik. Tetapi kalau saudara mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, serius mencari Tuhan seperti orang Majus ini, maka Tuhan akan membelokkan jalanmu ke jalan yang aman dan engkau akan selamat sampai ke tujuan. Itu prinsip firman Tuhan ini. Satu lagi, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Coba saya lihat, perjalanan datang ke Bethlehem 2,5 tahun. Ya, itu kata firman Tuhan. 2 tahun berjalan. Sekarang pulangnya, tentu pulangnya lebih cepat karena tidak lagi harus jalan malam. Tapi paling tidak mereka harus jalan 1 bulan. So lihat, ada jalan mereka, di tengah jalan mereka 2-3 kali dirampok orang. Tidak ada. Kalau kita mendengar mereka itu disebut juga three kings, 3 orang raja. Bisa jadi mereka punya pengawal, punya apa. Tetapi yang mereka butuhkan bukan hanya pengawal duniawi, tetapi yang mereka butuhkan ialah ada Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, yang mengawal mereka dari atas sehingga mereka aman sampai ke tempat tujuan dan aman pula kembali ke tempat asal mereka. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami ingin serius mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, supaya jalan hidup kami aman dan kami dapat sampai ke garis akhir dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh jemaat dan pemirsa yang menyaksikan program ini supaya kami lebih serius lagi mencari Tuhan pada hari-hari ke depan ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.